Setelah sibuk bekerja, keduanya menangani masalah sepele mereka sendiri, dan Feng Ming kembali ke kemahnya. Su Zhaoxing secara pribadi setuju untuk membayar kembali 30 kota utama ras iblis di masa depan. Ditambah dengan prestise Feng Ming, orang-orang klan itu hanya bisa menyetujui masalah ini. Setelah Su Zhaoxing kembali, dia mengatakan yang sebenarnya tentang masalah tersebut, dan sekelompok ras manusia menyesali kerja keras Feng Ming. Membalas 30 kota utama iblis di masa depan merupakan tantangan besar bagi mereka sekarang. Tetapi tantangan ini adalah motivasi lain selain tekanan berat dari iblis. Pendirian perguruan tinggi sedang berjalan lancar. Melihat bahwa kedua belah pihak telah selesai menangani masalah ini, Rou Ning dengan hati-hati mengukir sebab dan akibat dari masalah ini dalam ingatannya. Ini bukan pertama kalinya. Rou Ning telah kehilangan kontak dengan Feng Tianxing, tetapi dia percaya bahwa suatu hari nanti, setelah Feng Tianxing kembali, dia pasti akan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi selama periode ini, dan ingatan ini akan berguna pada saat itu. Setelah membereskan kenangan, Rou Tai berdiri dan menuangkan air mendidih ke dalam teko. Ratu di samping sedikit mengernyit. Kamu benar-benar tidak bisa menghubungi? Rou Ning menegaskan. Jika aku bisa menghubungi, apakah aku masih perlu bekerja keras? Sang putri mengerutkan bibirnya sedikit, berpikir dalam hati. Feng Tianxing tidak melupakanku, kan? Berbicara secara logis, kartu holekku cukup kuat, jadi aku tidak boleh menyembunyikannya terlalu lama. Atau apakah dia memiliki tujuan lain? Sang putri tidak tahu bahwa keberuntungannya selalu baik, tapi kali ini, sayangnya dia menebak dengan benar lagi. Feng Tianxing tidak melupakan kartu hol ini, tetapi sekarang bukan waktunya untuk menunjukkannya. Dia ingin menggunakan sang putri untuk menyebabkan kekacauan di dunia iblis. Hanya dengan begitu ras dapat menunggu kesempatan untuk bangkit, berkembang dengan liar, dan menduduki sebagian besar wilayah dalam satu gerakan. Sang putri adalah kartu truf yang dapat menimbulkan kekacauan di dunia. Selain Feng Tianxing, ada orang lain yang juga memikirkan sang putri, Jia Luo. Setelah Jia Luo mengurus semua urusan sepele dan duniawi dengan sepenuh hati, dia meminta iblis di sebelahnya. Apakah ada berita tentang keberadaan sang putri? Kembali ke Yang Mulia Jia Luo, tidak. Teruslah mencari sampai kamu menemukannya. Ini adalah sikap Jia Luo. Semakin lama dia memegang putri palsu di tangannya, semakin banyak bom di sekitarnya, dan semakin tidak damai di sekitarnya. Jika Anda tidak dapat menggantikan putri palsu dengan ratu asli dan muncul di depan semua iblis, iblis yang meragukan putri asli akan memiliki lebih banyak waktu untuk menemukan kekurangan. Selama putri palsu membuat kesalahan, semuanya akan hilang. Fondasi kekuatannya telah terguncang, jadi tentu saja tidak ada kemungkinan bagi Anseng. Bagaimana situasi Ming Guangwu? Apakah kamu masih menemui jalan buntu dengan Void? Ya, tetapi baru-baru ini Ming Guangwu mengirim seseorang untuk mengirim kembali pesan bahwa Jiasa memperoleh informasi tentang kehampaan entah dari mana. Ada ratusan salinan, dan dia secara khusus mengirim beberapa di antaranya untuk Anda lihat. Silakan lihat-lihat. Memegang kertas yang disalin, ekspresi Jia Luo segera berubah. Dengan tulisan tangan dan gaya ini, dia harus memikirkan seseorang, Feng Tianxing. Di mana Jiasa sekarang? Di mana dia mendapatkan benda ini? Tanyakan padanya secepatnya. Kamu segera pergi untuk mengantarkan pesanan. Dia secara pribadi menugaskan bawahannya untuk pergi ke sana, tetapi Jia Luo masih merasa tidak nyaman. Feng Tianxing, apa yang ingin kamu lakukan? Menilai dari beberapa pertempuran terakhir dengan Feng Tianxing, tujuan Feng Tianxing umumnya sangat jelas. Begitu jejaknya muncul, pasti dia telah menyelesaikan rencananya pada awalnya. Dalam arti tertentu, ini lebih seperti demonstrasi. Nametek memberitahu Jia Luo, saya berada di garis depan pertarungan Anda melawan kehampaan. Jika Anda berani, Anda bisa datang dan menangkap saya sendiri. Jelas, Jia Luo tidak akan lagi mengacaukan rencananya karena tindakan Feng Tianxing. Dengan Ming Guangwu yang bertanggung jawab sekarang, seharusnya tidak ada masalah besar. Tidak peduli apa yang terjadi, Jiasa tidak bisa melanggar sumpahnya. Lagi pula, dia bersumpah ke jalan surga. Selama kedua orang ini tidak melakukan kesalahan, kemungkinan besar tidak akan ada masalah dengan garis depanku. Dia sengaja menunjukkan kakinya seperti ini, tapi sepertinya dia sedang terburu-buru. Lupakan saja, mari kita selesaikan dulu masalah garis keturunan Poison Jade. Selama ada keluarga lain yang mau membantuku, tidak akan sulit untuk melawan kehampaan, dan aku tidak akan bersikap sopan tentang informasi ini. Dengan mengingat rencana itu, Jia Luo baru saja bangun ketika seorang utusan iblis memasuki aula. Yang Mulia Jia Luo, Patriarch Poison Jade mengirim putri sulungnya untuk menemuinya. Mata Jia Luo berbinar. Garis keturunan Poison Jade selalu mempertahankan sikap netral. Bahkan jika Kaisar Iblis sebelumnya jatuh, mereka tidak memiliki banyak gerakan, sehingga kekuatan mereka terpelihara dengan baik. Jika mereka bisa menang, kekuatan bawahan mereka pasti akan meroket. Apa yang paling tidak dimiliki Jia Luo sekarang adalah klan iblis kekuatan menengah ke atas dalam keluarga garis keturunan Poison Jade. Bagaimanapun,
klan iblis yang dapat direkrut dengan sumber daya hanya bisa menjadi kekuatan menengah dan bawah. Galo sangat jelas tentang hal ini. Biarkan dia naik dan kalian semua mundur. Kemungkinan besar percakapan antara kekuatan yang baru lahir ini dan keluarga lama akan melibatkan transaksi tersembunyi, dan akan buruk jika orang luar mengetahuinya. Tidak lama kemudian, Lysidor datang ke aula. Gara, ayahku mengirimku untuk menanyakan dua hal padamu. Pertama, sekitar 20% kekuatan Void tersembunyi dalam informasi yang kamu berikan. Dia membutuhkan penjelasan. Kedua, apa tujuan perangmu melawan Song Yi? Wajah Jia Luo tenggelam. Dia berpikir sejenak, dan menjelaskan satu persatu. Pemahaman saya tentang kehampaan terbatas pada terakhir kali mereka menyerang iblis, dan saya berada di bawah iblis, dan saya tidak tahu pertempuran tingkat tinggi. Saya pikir menggandakan kekuatan saya sudah cukup, tapi saya tidak menyangka akan menjadi jauh lebih buruk. Kecerdasan saya juga memiliki beberapa di pihak saya. Saya ingin tahu apakah Anda dan saya memiliki informasi yang sama. Dengan mengatakan itu, Jia Luo mengeluarkan sepotong informasi. Lysidor melihat sekilas bahwa itu adalah tulisan tangan Feng Tianxing meskipun mereka bukan makhluk kosong yang sama. Kebiasaan tidak bisa menipu orang. Dengan pikiran di dalam hatinya, Lysidor berkata tanpa mengubah ekspresinya. Saya pribadi pergi untuk menyelidiki informasinya. Mengapa? Anda juga mengirim seseorang untuk melakukan ini? Galo mengangguk. Kedua pasukan sedang bertarung. Aku tidak ingin iblis menderita kerugian terlalu banyak, jadi semakin banyak informasi semakin baik, bahkan jika itu melukai kehormatan iblisku. Mata Lysidor meredup sejenak. Dalam sekejap, dia memilih untuk membantu Feng Tianxing menyembunyikan informasi, yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua. Galo mengangguk cepat. Saya memulai perang dengan Song Yi karena iblis bernama Feng Tianxing. Dia cukup berbakat. Dia adalah murid saya di tahun-tahun awal, tapi saya tidak tahu mengapa dia menentang saya. Dia bertanggung jawab atas perang dengan Song Ta pada waktu itu, dan kemudian dia memprovokasi itu. Saya tidak punya pilihan selain mengirim orang untuk berperang. Saya tidak bisa hanya melihat Jia Luo mengambil bagian belakang saya ke dalam saku, kan? Lalu bagaimana bisakah aku melawannya? 5. Dari kedua penjelasan tersebut, Lysidor hanya mencatat. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang muridmu. Saya memerlukan lebih banyak informasi dan informasi tentang dia. Jika memungkinkan, saya akan pergi ke sana dan melihat apa yang telah dia lakukan. Masalah ini adalah masalah bisnis dan masalah pribadi setelah mendengar uraian Jia Luo. Reaksi pertama Lysidor adalah bahwa Qin Yichen mungkin adalah nama samaran Feng Tianxing. Dia terlalu istimewa.